Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa yang kita lakukan adalah doa. Ayo salah seorang pimpin doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Coba dicek temannya yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Gaisan tidak hadir. Setia sama Dila. Bentar ya. Tanggal berapa sekarang? 24 September. Gaisan izin. Dila masih sakit ya? Iya. Dila sakit. Terus tadi siapa lagi? Setia izin. Sisanya hadir ya? Iya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki suatu materi yang menarik. Namun di samping materi yang menarik tersebut, di sini Ibu akan meminta kalian untuk bermain peran, ya, untuk bermain peran. Jadi nanti Ibu akan meminta kalian, salah satu di antara kalian untuk menjadi seorang kapten. Ada kapten. Lalu dalam pembelajaran hari ini kita akan membentuk beberapa kelompok. Dan di dalam suatu kelompok tersebut ada yang namanya leader team atau yang namanya ketua kelompok. Tapi Ibu tidak akan menunjuk siapa yang menjadi leader team, siapa yang akan menjadi kapten dan anggota-anggotanya. Tapi Ibu minta siapa yang berani untuk menjadi kapten. Coba siapa yang mau? Rafa mau jadi kapten? Mau. Ya udah, semua sepakat ya kalau Rafa menjadi kapten? Iya. Boleh kapten sini maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat siap ya kaptennya? Siap. Kapten, sekarang Ibu ingin kita membentuk sebuah kelompok ya kapten ya? Tapi untuk menentukan ketua kelompoknya, Ibu harap ada yang memberanikan diri atau menawarkan diri untuk menjadi ketua kelompoknya atau yang menjadi leader tim. Nanti kapten, tolong bantu Ibu untuk menuliskan siapa saja yang menjadi leader timnya atau ketua kelompoknya di papan tulis. Coba tanya dulu teman-temannya siapa yang siap menjadi leader tim. Siapa yang siap menjadi leader tim? Siapa saja? Tuh banyak. Coba siapa saja yang akan kapten pilih menjadi leader tim? Rehan, Alicia, Saira, Zabrianus. Hanya 4. Kita jumlah anggotanya ada berapa di sini? 24 yang tidak masuk, 3 orang ya. Berarti ya udah nggak apa-apa kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Berarti masing-masing kelompok adalah 5 orang, 5 sampai 6 orang. Silakan dicatat di depan. Siapa saja yang menjadi leader tim? Yang mau jadi kelompok 1, leader tim dari kelompok 1 siapa yang mau? Leader tim kelompok 1 siapa yang mau? Zabrianus. Sekarang leader yang pertama, tadi siapa yang mau? Zabrianus. Gimana kapten? Setuju? Setuju. Boleh dicatat ya, dibantu dicatat. Syaira ya. Berarti kita telah menentukan kapten, leader tim 1, leader tim 2, leader tim 3 dan leader tim yang ke-4. Boleh para leader timnya maju ke depan? Silakan maju di sini sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang kapten, sudah ada kapten, sudah ada leader tim, berarti yang harus terakhir kita tentukan apa? Anggotanya atau timnya. Kira-kira untuk menentukan
masuk ke tim 1, tim 2, tim 3, atau tim 4, bagaimana Kapten? Berhitung, semua setuju ya? Kita pakai cara berhitung karena ada 4 kelompok. Ibu minta dimulai dari ujung paling kanan ya, Zaidan hitung dari 1 sampai 4, nanti dari 4 lanjut ke 1. Silakan. Yang keras suaranya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang kelompok 1 tadi yang mendapatkan angka 1 siapa saja? Apa namanya? Boleh Kapten dibantu tulis anggota kelompoknya ya? Silakan leader tim boleh duduk kembali di tempatnya ya. Zaidan. Kelompok 1 apa namanya? Almira. Nah, fungsinya dari Kapten ini apa? Adalah yang akan mengatur jalannya pembelajaran hari ini, ya. Jadi kalau misalkan ibu ada informasi apapun, ibu akan sampaikan ke Kapten. Nanti Kapten harus menjelaskan ke setiap leader tim. Jadi leader tim tidak ada yang bertanya sama ibu, tapi semuanya melalui Kapten. Nanti Kapten baru ke ibu, gitu ya. Jadi prosedurnya, kalau ada anggotanya yang tidak paham, tanyakan pada leader. Nanti leader yang ke Kapten ya. Siap? Siap. Sekarang leader Kapten. Kira-kira kelompok 1 nanti kita duduk kelompoknya di sebelah mana kelompok 1? Oh, sebelah mana duduk? Di sini. Oh, berkumpulnya di depan sini. Ya, kelompok 2 di sebelah mana Kapten? Di situ. Kelompok 3 di sana di pojok ya kata Kapten. Kelompok 4 di sini ya. Jadi nanti kita duduknya sesuai dengan kelompok. Kata Kapten kelompok 1 di sana, ini kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 3. Terima kasih Kapten, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai, Ibu minta semuanya cek dulu di kolong mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada boleh diambil dan dibuang di luar langsung ya, dibuang. Buang dulu. Semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Rapikan pakaiannya, kancing bajunya, sabuknya, coba dicek. Harus rapi ya. Ayo, dicek dulu. Sudah rapi atau belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu dengar kalian sudah memiliki yel-yel kelas ya? Mari kita nyanyikan bersama-sama, tapi semuanya berdiri. Siap ya? Yel-yel kelas. Siapa yang mau bantu Ibu memimpin di depan sini? Siapa yang mau bantu? Yel-yelnya kita bareng-bareng, cuma satu orangnya di sini. Gitu. Ayo Syaina, maju, bantu Ibu. Siap ya, yel-yel kelas ya? Yuk, mulai 1, 2, 3. Sekarang setiap teman kita benar menjawab atau setiap kelompok yang lebih unggul kita kasih sebuah apresiasi, yaitu kita semuanya harus berkata W O W. Wow, seperti itu. Paham ya semuanya ya? Mari kita kasih sambutan apresiasi untuk kelas 6B. W O W. Wow. Sekarang setiap kelompok menurut instruksi dari Kapten duduk tiap kelompok sesuai dengan instruksi Kapten. Mana suaranya? Siap. Nanti kalau ibu bilang tim 1 siap gitu jawabnya ya. Tim 1 Siap. tim 2 Siap. tim 4 Siap. tim 3 Siap. ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kalian perhatikan di antara dua gambar yang ada di depan ada presiden kita
kita dan wakil presiden. Di tengah-tengahnya ada gambar apa? Ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu silanya ada berapa? 5. Coba sebutkan sila pertama. Dari semua sila 1 sampai ke 5, di dalamnya itu pasti memuat yang namanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang ada di sila Pancasila. Nah, kalian masih ingat tidak apa perbedaan hak, kewajiban, dan Pancasila? Itu pelajaran dari kelas berapa? Dari kelas 3 sudah belajar ya. Bahkan kalau kalian sadari di kehidupan sehari-hari pun kita menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di kelas 5 ketika ibu menyinggung, nanti kita akan pelajari lebih jauh mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun sebelumnya pada pembelajaran di kelas 5 ada lagu mengenai kewajiban dan hak. Masih ingat tidak? Masih. Waktu PJJ ya kalian pelajari lagu hak dan kewajiban. Nah, untuk itu kita semuanya nyanyikan bersama-sama dulu ya hak dan kewajibannya. Pada hari ini kita belajar tentang hak, ada kewajiban dan tanggung jawab. Apalagi liriknya? Kita sebagai warga masyarakat yang cerdas, ayo sama-sama kita melakukannya. Hey, hak kita dalam memperoleh pendidikan, kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Semua ayo kita lakukan bersama. Dari saya semuanya lakukan. Berarti fokus ya Finza ya. Kita kasih wow buat Finza. Wow. Jadi kalau ke Finza kita semua mengarahnya ke Finza. Gitu ya. Coba sekarang semua berdiri. Ayo berdiri. Ya. Ayo sekarang semuanya ibu minta kita nyanyikan lagi lagu hak dan kewajiban menggunakan gerakan ya. 1, 2, 3. Pada hari ini kita belajar tentang hak, ada kewajiban dan tanggung jawab. Kita sebagai warga masyarakat yang cerdas, ayo sama-sama kita melakukannya. Hey, kita dalam memperoleh pendidikan, kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Semua ayo kita amalkan bersama. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Yuk kita kasih WO ya katanya buat kelas 6B. Nah, sekarang karena sudah terbentuk suatu kelompok, ibu minta setiap kelompok itu menamakan tiap kelompoknya masing-masing. Lalu kalian membuat yel-yel. Ya kan? Harus membuat yel-yel antar kelompok. Coba sekarang ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk ya. Pasti bisa 5 menit untuk menamai kelompok kalian dan membuat yel-yel. Silakan. Ada. Masuk apa namanya?
banyak dan budaya ringan. Ya udah, kita siap ya, Lil? Ya. Yuk, yang lainnya perhatikan ya. Singkatannya adalah bagus, indah, semangat, angkasa. Kenapa memberi namanya bagus, indah, semangat, dan angkasa? Ayo. Karena kelompok 3 bagus, indah, semangatnya luar biasa. Kok kamu yang jawab? Angkasa kenapa angkasa? Ada kira-kira tinggi angkasa. Keren sekali ya. Udah siap untuk bisa PLL? Ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Ame kupu-kupu. Sorak rame-rame, kok bisa paling seru. Kok ame belarang kupu-kupu. Sorak rame-rame, kok bisa paling kece. Kelompok bisa jaya, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan. Kita kasih uang dulu buat Nah, coba tadi siapa kaptennya? Nah, kapten harus memastikan setiap kelompoknya tertib. Coba. Leader tim juga mengkoordinasi kelompoknya agar tetap tertib ya. Minyak happy. Udah ini kelompok 2 siap ya? Ayo, kita simak kelompok 1 dengan namanya kelompok apa? Happy. Singkatannya apa Happy? Hebat, aktif, pintar, yang masih bisa. Kita coba yel-yelnya silakan. 1, 2, 3. Anggota di kelompok happy, kelompok happy masih bisa. Kelompok happy, kelompok happy luar biasa. Kelompok happy hebat, pintar, pemberani, yang pasti bisa. Tepuk tangan. Kita kasih uang dulu buat kelompok Happy. Terakhir kelompok 2. Ayo kelompok Aktif, antusias, pintar, asik, semangat. Berarti harus paling semangat ya. Siap yel-yelnya? Siap. Mulai. Halo semua, kami dari kelompok kapas. Halo semua, kami dari kelompok kapas. Kelompok kapas kreatif, antusias, pintar, semangat. Tepuk tangan.
hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba siapa yang mengetahui apa sih yang namanya hak itu? Apa yang kita berikan? Aku. Apa yang kita berikan? Coba satu-satu ibu minta Alka, silakan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Yang lainnya ada yang jawabannya beda? Hak sesuatu yang memang seharusnya mutlak didapatkan oleh setiap orang. Mutlak harus didapatkan oleh setiap orang. Ada lagi jawaban lain? Hak itu apa? Lalu bedanya hak dengan kewajiban apa? Kewajiban harusnya lakukan dan kewajiban harusnya kita apa yang harus kita lakukan? Mau ditanya Apa yang harus kita lakukan kalau kewajiban? Tadi Rehan apa jawabannya kalau kewajiban? Sama ya. Ada lagi? Anissa segala apa? sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan rasa tanggung jawab. Dengan rasa tanggung jawab ya, ada tambahan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berbicara dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu apa? Kesadaran diri seseorang terhadap semua perbuatan yang dilakukan baik dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban atau dalam memperoleh hal Sebuah apa? Kesadaran diri seseorang terhadap segala sesuatu yang dilakukan ya. Semua yang jawaban teman-teman di sini berikan sudah mewakili jawaban dari pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Jadi kalau hak itu segala sesuatu yang harus kita dapatkan ya, harus kita peroleh, harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sementara tanggung jawab adalah Kesadaran diri seseorang dalam melakukan setiap perbuatannya ya. Berarti kalau tanggung jawab mereka itu berani menanggung resiko tidak? Ya. Berani. Terus mereka itu kalau salah akan mengakui atau tidak? Nah, coba siapa yang dapat menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu ada di mana saja? Di rumah, di sekolah, di mana? Ada lagi nggak di mana? Di negara maksudnya ke masyarakat ya. Lalu kalau kewajiban kita sebagai pelajar harus apa saja? Coba satu-satu angkat tangannya. Alena duluan. Kewajiban kita sebagai pelajar apa sih? Memperhatikan guru. Syaira. Belajar pintar. Terus Raya. Mendengarkan guru ketika berkewajibannya. Mengerjakan PR wajib tidak mengerjakan PR? Boleh. Anissa. Tidak terlambat wajib ya, tepat waktu. Anastasia. Melaksanakan piket kelas wajib. Membayar uang kas. Apa lagi? Hormat kepada guru. Apa ini? Piket. Upacara wajib. Tidak melanggar aturan. Ya wajib ya. Lalu hak kita ini apa kalau sebagai pelajar? Mendapatkan ilmu dari siapa? Dari guru. Berarti mendapatkan ilmu dari guru merupakan pengamalan hak atau hak di mana itu? Terus apa lagi hak kalian? Menyampaikan pendapat. Kita berhak ya kalau kita punya pendapat bisa. Terus ada apa lagi? Disayang oleh orang tua. Berhak ya? Kita juga bisa mendapatkan uang jajan. Terus apa lagi? Mendapatkan baju yang layak. Kita ada lagi? Bisa kalau misalnya berhak ya? Mendapatkan lalu
ketika uang kitanya sudah mencukupi kebutuhan primer, sekunder ya, baru tersiernya ketika kita udah berlebihan uang bisa memberikan hadiah. Kalau tidak usah dipaksakan. Sekarang ibu minta setiap anak ya, kalian menyiapkan 1 lembar kertas. Tulis sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui ya, sebanyak-banyaknya. Hak, contoh hak apa, contoh kewajiban apa, contoh rasa tanggung jawab apa, tulis sebanyak-banyaknya yang kalian bisa. Di rumah, di sekolah, Bebas dimanapun, silakan dicatat sebanyak-banyaknya. Ibu beri waktu kalian 10 menit ya, sebanyak-banyaknya kita lihat nanti ya. harus sama musuh kelompok. Enggak, beda-beda kan itu tiap orang. Tiap orang dulu ya. Bebas dimanapun sebanyak-banyaknya. Dimanapun sebanyak-banyaknya. Tapi satu coba. Boleh, terserah kamu. Sok. 3. Ya bebas. Dimanapun nggak usah ditulis dulu di mana ya. Tulis aja haknya apa aja, kewajibannya apa aja. Anak waktunya telah habis. Siap. Kita cek dulu suaranya. Kelompok 3. Siap. Kelompok 1. Siap. Kelompok 4. Siap. Kelompok 2. Siap. Ya. Selanjutnya kapten silakan maju ke depan, kapten. Kapten, sekarang kita akan melakukan presentasi. Tapi di sini ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Bagaimana caranya untuk setiap kelompok itu kita majukan secara acak? Digulung kertas, lalu dipilih. Boleh. Bantu ya. Oleh leader timnya disiapkan nomornya. Sesuai kelompoknya. Leader tim dengan saja. Silakan kertas yang sudah digulungnya diberikan kepada kapten. Leader timnya saja yang mengumpulkan. Aku. Leader timnya saja yang mengumpulkan. Silakan maju. Pilih. Makanya saja. Silakan leader timnya maju ke depan. Sekarang diacak dulu, diacak-acak kapten. Ya. Pilih secara cepat 1, 2, 3. Dibuka bareng-bareng, diperlihatkan ke teman-temannya. Coba kelompok 1, kelompok 2-nya siapa? 3. Yang 2-nya siapa? Ya, berarti nanti kelompok 1 presentasinya yang kedua. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 yang presentasinya pertama. Kelompok berapa? Kelompok 2 presentasinya kedua dan kelompok 4 keempat. Silakan semuanya duduk lagi di Selanjutnya kelompok yang tampil pertama maju ke depan. Jadi Bu, sesuai angkanya. Bu, ini mah 2. Enggak, ini salah. Kelompoknya, ayo sini maju. Aku dapat nomor 3. Kelompok 3. Siap. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama Kelompok bisa kami akan memperkenalkan anggota yang baru kami satu. Yang pertama ada Alicia, yang kedua Indra, Lisa, dan Anastasia. Kami akan dua-dua. Yang lihat dulu ya, boleh. Yang kompak ya. Rame-rame belalang kupu-kupu, sorak rame-rame kelompok bisa paling seru. Rame-rame belalang kupu-kupu, sorak rame-rame kelompok bisa paling kece. Kelompok bisa jaya 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 luar biasa. Sekarang
lanjut ke presentasinya ya. Jangan suaranya yang kencang ya, biar teman-teman yang di belakang tetap bisa mendengar. Silakan. Yang pertama adalah silakan disebutkan Pengertian haknya Hak adalah sesuatu yang kita terima atau yang lainnya. kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Kalau tanggung jawab sesuatu yang harus kita penuhi. Nanti contoh kedua hak. Contoh hak adalah mendapat uang jajan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan yang layak, mendapatkan baju yang layak, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan ilmu, mendapatkan kelas yang layak, menyampaikan pendapat, memperoleh pendidikan, mendapatkan pasokan listrik, mendapatkan lingkungan bersih, dan mendapatkan fasilitas yang layak. Selanjutnya ada kewajiban yang akan dijalankan oleh kita. Contoh kewajiban adalah membantu orang tua, membereskan tempat tidur, mencuci pakaian sendiri, tidak terlambat, dan tidak melanggar Yang pertama ada mengakui kesalahan yang dilakukan, mengerjakan tes dengan jujur, meminta maaf ketika berbuat salah, mengganti barang pinjaman jika hilang, membereskan tempat yang sudah dipakai, membawa orang yang kita tangkap rumah sakit, mencuci piring sendiri setelah makan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kasih tepuk tangan buat kita kasih tepuk wow dulu ya buat teman kita bareng-bareng. Terima kasih kelompoknya Alicia. Silakan kembali ke tempatnya. Yang tampil kedua kelompok siapa? Kelompok Zabrianus ya. Kelompok satu sekarang kedua. Silakan maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan semuanya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kewajiban. Yang pertama, Diperkenalkan dulu anggota kelompoknya, yelnya ya. Ayo. ada 4 orang, yaitu Zidan, Nabi Amin, Eka, Regina, dan Yel-yelnya dulu ya, tampilkan silakan. 1, 2, 3. Sudah? Nah, kalau laki-lakinya tidak bersuara. Kelompok. Yang kompak karena kita itu satu tim ya. Jadi harus kompak. Mulai yang kompak ya. 1, 2, 3. Kelompok Happy pasti bisa. Kelompok Happy pasti bisa. Sudah? Sekarang boleh lanjut ke presentasinya. Dari pengertiannya dulu, baru nanti ke contohnya. Siapa kita bahas tadi ya? Ayo. Hak itu apa? Kewajiban apa? Tanggung jawab itu seperti apa? Di contohnya, ayo silakan. mendapatkan kelas yang layak. 2. Mendapatkan uang jajan. 3. Mendapatkan tempat tidur yang layak. 4. Mendapatkan kasih sayang. 5. Mendapatkan baju yang layak. 6. Mendapatkan
Bajang layak. 8 mendapatkan hak. Kewajibannya membayar pajak, membersihkan kelas, merawat yang kelas, mengerjakan PR, mengikuti kegiatan malam, membayar listrik, memperhatikan guru, ketika kurang menjelaskan pelajaran, memastikan minum, isu cara, sopan kepada guru, tanggung jawab, kira-kira sudah tersisa masalah, mempelajari dari pelajaran, tanggung jawab ketika kita menyampaikan ilmu seseorang, mengadaptasi dengan jujur, menjaga jarak yang dalam, jujur saat membuat kesalahan. Akhirnya, Silakan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih 20 buat kelompok 1. Selanjutnya yang tampil ketiga kelompok siapa? Siap? Kelompok 3 Siap. kelompok 2 Siap. Yuk, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Namanya apa kelompok 2? Kelompok kapas. Kelompok kapas, silakan. Mau apa? Kami akan mempresentasikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Diperkenalkan dulu. Anggotanya ada ngomong, kalian, nanya, dan Rehan. Silakan dari pengertiannya dulu, baru contohnya ya. Silakan. Oh, yel-yelnya belum katanya. Yel-yel dulu. Oke. Halo semua dari kelompok kapas. Halo semua kalian dari kelompok kapas. Kelompok kapas kreatif, antusias, kreatif, asik, semangat. Ya, silakan presentasi. Hak adalah suatu hal yang harus kita peroleh. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran diri seseorang terhadap semua perbuatan yang dilakukan. Contohnya yaitu Contoh kewajiban menurut kepada orang tua, mengerjakan piket di sekolah, melaksanakan gotong royong, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan suatu pelajaran. tanggung jawab. Tanggung jawab diri sendiri, meminta maaf ketika berbuat salah, mengambil kesalahan, membersihkan mainan yang sudah dimainkan, menggantikan barang yang sudah rusak, melaksanakan perintah orang tua. Melaksanakan perintah orang tua. Melaksanakan perintah orang tua itu masuk ke kewajiban atau tanggung jawab? Kewajiban. Ada apa-apa ya? Ayo lanjutkan lagi. Sudah? Sudah. Silakan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih lagi. Dan terakhir adalah kelompok 3. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Pak Lendi. Ada saya. Kami dari kelompok padi sudah siap untuk presentasi. Dari 5 orang dengan tambahan kapten, padi siap sedia. Siapa kita? Padi, pelajar aktif daya ingat, hebat juara. Silakan presentasi. Dari pengertiannya dulu, baru nanti ke contoh ya. Pengertian kewajiban membayar uang kas. Pengertian Kewajiban apa yang harus kita lakukan dalam suatu pengertian hak adalah pengertian hak merupakan apa yang harus kita lakukan sejak kita lahir. Kewajiban merupakan apa yang harus kita lakukan, tanggung jawab merupakan kesadaran Dalam menjalankan aktivitas ya. Silakan contohnya. Kewajiban adalah membayar uang kas, belajar, gotong royong, dan membayar pajak. Haknya adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ilmu yang layak, mendapatkan kenyamanan dalam hidup, mendapatkan Haknya juga adalah mendapatkan air bersih, mendapat pasokan listrik, mendapat lingkungan yang bersih, mendapat uang jajan. Tanggung jawabnya mengakui kesalahan, mengerjakan jualan dengan tujuan membereskan tempat yang sudah dipakai, mengganti fasilitas umum yang kita rusakan, rumah yang sudah kita tabrak, mengganti barang bekas yang kita bongkar. Sekian dan terima kasih kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih bau dulu. Apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak itu adalah Segala sesuatu yang kita terima. segala sesuatu yang harus kita dapatkan, yang harus kita terima ya. Dan ketika hak itu tidak kita peroleh, kita bisa apa? Kita bisa menuntut ya. Misalkan salah satu hak itu contohnya apa? mendapatkan ilmu yang layak. Mendapatkan ilmu yang layak. Berarti itu salah satu contoh hak di mana Syahira? Di sekolah. Ketika di sekolah kalian tidak mendapatkan ilmu yang layak, kalian bisa menuntut gurunya. Ibu, kenapa kita mendapatkan pelajaran yang seperti ini? Harusnya seperti ini, Bu. Di buku seperti ini, kalian bisa protes kepada guru. Jadi hak ketika tidak didapatkan bisa kalian tuntut. Selanjutnya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Contohnya apa? Piket. Kalau misalkan suatu kewajiban itu tidak kita lakukan akan kalau kewajiban tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan hukuman ya, karena wajib hukumnya. Contohnya kita itu wajib sholat. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk sholat, kita akan apa? Dosa langsung mendapatkan dosa dari Allah. Terus kalau kita tidak melaksanakan piket, hukumannya apa? Tidak mendapatkan kelas yang layak untuk belajar. Dan tanggung jawab adalah apa tadi pengertian tanggung jawab? Kesadaran diri seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. Misalkan Raihan itu menghilangkan pulpen yang dia pinjam
Kertas lembar yang tadi kalian tuliskan hak kewajiban tanggung jawab, silakan beri identitas dan dikumpulkan ke meja ibu. Silakan. Coba semua anggota kelompok kumpulkan kepada leader tim. Leader tim dikumpulkan kepada kamu Teh. Ayo. Semuanya kita yel-yel dulu. Berdiri kamu. Gak usah duduk aja. Siap ya? Yel-yel kelas 6B. Tangan buat kelas 6B. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pasti akan sangat bermanfaat ya anak-anak ya. Sekarang berhubung waktunya sudah habis juga, silakan dipimpin doanya. Dan siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Bagi salam.